Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo. Tema kita kali ini Virgo adalah dirinya yang stres memikirkanmu. Kira-kira siapa yang stres memikirkan kamu? Ya Virgo, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Virgo, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari dirimu bintang Virgo, dirimu yang terkoneksi dengan dirinya ya. Ataukah ini energimu? Nanti kita lihat ya. Dimana yang stres memikirkanmu, ataukah kamu yang stres memikirkannya? Virgo, 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 Virgo. Kita lihat apa yang terjadi Virgo. Virgo. Oke, di sini ada The Hierophant ya. Ada beberapa yang merasa bahwa kamu tuh orangnya bahagia terus ya Virgo. Dia merasa bahwa kamu tuh santai aja gitu ya, nggak terlalu berambisi, bersyukur iya, maksudnya gini, kamu mendapatkan sesuatu bersyukur ya, tidak mendapatkan sesuatu juga yang nggak berkecil hati, tetap ya apa adanya, bergembira, bahagia, tetap bersyukur gitu ya. Dia merasa bahwa kamu tuh penuh dengan energi positif ya. Kenapa bicara stres? Karena ya dia merasa bahwa ini contoh kalau seandainya kamu macam tidak bekerja ya, kamu tetap bahagia. Mereka stres memikirkan kenapa Virgo tuh gak kerja. Ini ada beberapa, ini contoh mungkin ibumu atau pasanganmu ya. Mereka melihat kamu tuh santai ya, jadi yang pusing sendiri ya. Atau kakakmu ya, kok nih adik saya nih mager-mager mulu ya, padahal kamu tuh hidupnya santai ya. Sudah, kalau memang saya sudah kerja tapi ternyata pekerjaan itu nggak cocok, ya sudah saya keluar. Mungkin dia merasa bahwa kamu tuh kok daya juangnya rendah gitu menurut dia ya. Ataupun mungkin kondisinya ada beberapa yang merasa bahwa kamu tuh kayak kurang tanggung jawab ya, macam contoh, atau daya juangnya rendah menurut dia ya. Contoh macam kamu belikan ini dong gula ya di warung sebelah gitu. Begini gulanya habis di warung, sudah kamu pulang, ini kak uangnya kembali saya balikin. Kenapa? Gulanya mana gitu? Gulanya habis. Loh, kenapa kamu nggak cari? Kalau nggak ada di warung sebelah ya di warung pojok sana, di ujung sana, tinggal jalan sedikit lagi ke sana. Kok kamu nggak bisa sih? Cari dong sampai dapat, itu maksud mereka ya. Tapi kamu tuh kayak macam ya sudah santai aja gitu ya. Akhirnya kamu balik tidur lagi. Dia merasa nih orang nih kayak daya juangnya rendah. Ini menurut dia ya. Ada beberapa yang merasa bahwa aduh kamu tuh punya kemampuan gitu Virgo, kenapa kamu nggak bisa kembangkan kemampuanmu gitu. Macam contoh kamu bisa nyanyi, bisa jadi konten kreator ya, kamu ide briliannya banyak, tetapi mereka stres, kok kamu kayak nggak bisa mengembangkan gitu ya. Ini banyak sebenarnya yang mungkin peduli sama kamu ya, sampai greget karena kamu tuh kayak menurut mereka kamu punya potensi tapi tidak dikembangkan oleh dirimu, atau mungkin kamu belum menyadari akan potensimu. Nah ini jadi mereka stres aja dengan nasibmu. Kamu yang santai, mereka yang stres ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu kok belum nikah, ini udah umur ya, aduh ya ampun, nih orang tua yang stres ya. Ataupun mungkin
siapa ya, paling orang tua gitu ya, lebih lebih banyak energinya ke orang tua. Ini udah umur kok kamu santai-santai gitu ya. Ini ada beberapa seperti gitu ya, bikin tambah pusing. Orang tua yang pusing, kamu yang santai, orang tua yang pusing, yang mau nikah kamu tapi yang pusing orang lain ya. Ya memang belum jodoh, mau bagaimana ya kan. Tapi ya mereka pusing aja ya, memikirkan nasibmu, padahal nasib orang kan ditentukan dari dirinya sendiri ya, tapi dia pusing. Nah ini ya, stres. Aduh, anakku nggak kerja ya, ataupun mungkin anakku belum nikah ya, ini gimana nih nasib anakku nih ya nih. Jadi ya orang di luar sana lihat kamu tuh kayak santai aja menikmati hidup ya, seolah-olah kamu nih menikmati hidup, terlalu menikmati, akhirnya lupa waktu. Ingat waktu nih, waktu. udah umur nih itu seperti gitu ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja ya. Atau mungkin pasanganmu yang tadi saya bilang, kamu tuh santai-santai ya, kebutuhan banyak, nggak mau ya, cari di duit. Macam contoh kalau kamu sudah kerja ya, tapi penghasilannya kurang, ya cari lagi dia tambahan apa gitu. Yang nggak ada respon, padahal dia tuh stres ya. Aduh, terus nanti kita ambil selisihnya di mana nih ya, kurang-kurangnya di mana nih, kamu cari tambahan kerja dong. Sedangkan kamu bilang, saya kan udah capek juga kerja dari pagi sampai sore, masa harus kerja sampai malam lagi ya. Yang mau bagaimana ya, mungkin dikomunikasikan ya. Ataupun stres ya pasanganmu, kalau kamu sudah mempunyai pacar ya, sayang kok nggak nikah, yuk nikah dong. Nanti kamu bilang, iya tapi kan belum ada dana, belum, kita mau tinggal di mana, terus nikahnya emangnya nggak pakai uang, ini lagi kumpul uang nih gitu ya. Tapi kok nggak terkumpul-kumpul, udah dari kemarin-kemarin kamu janji mau nikah tapi nggak terkumpul-kumpul, kok nggak ada uangnya terus nih. Dia pusing nih ya. Dia orang-orang merasa hidup kamu tuh santai ya, jadi dia yang pusing dengan hidupmu karena dirimu tuh terlalu santai menurut dia ya. Ya nggak apa-apa ya kalau kamu nggak membebani orang ya. Kenapa mereka yang pusing ya? Mungkin karena mereka saking pedulinya terhadap dirimu ya. Ya disyukuri saja, berarti mereka masih peduli ya. Mereka sayang sama kamu. Oke, The Emperor ya. Di sini ada beberapa yang merasa bahwa kamu tuh saingan dia ya. Jadi ya mungkin dalam hal bisnis, dalam hal pekerjaan mungkin ya, ataupun mungkin kondisinya ya sebagai karyawan atau sebagai studi ya, siswa gitu ya. Ada yang merasa tersaingi. Contohnya ya, dia mau dirinya juara satu, tapi ternyata kamu udah juara satu ya. Terus mungkin dia mau dapat beasiswa, ternyata kamu yang dapat beasiswa. Ataupun begitupun di keluarga gitu ya. Kalau di keluarga nih mungkin ada yang mungkin kamu dibanding orang tua membanding-bandingkan kamu dengan yang lain, dan artinya dirinya dan kamu gitu ya. Kamu lebih disayang mungkin, atau ini energinya bisa terbolak-terbalik. Kamu yang merasa stres karena orang tua kamu tidak terlalu peduli sama kamu, dia lebih peduli kepada orang lain, yaitu kakak atau adikmu. Nah ini kamu bisa menyesuaikan, karena ada energi Virgo juga yang merasa kecewa karena dibanding-bandingkan ya. Ataupun seperti yang tadi, bisa juga kamu yang ingin juara satu, orang lain yang juara satu ya. Jadi ada di sini bicara kompetitor ya, entah kamu yang merasa tersaingi atau dia yang merasa tersaingi oleh dirimu. Kamu bisa menyesuaikan saja, karena di sini ada energi Virgo juga yang merasa sakit hati, kecewa karena tidak bisa seperti dirinya, atau dirinya menjadi kompetitor untuk kamu gitu ya. Kalau di bidang studi tadi beasiswa, terus mungkin sekolah di tempat yang bagus, orang tua membanding-bandingkan ya, guru lebih sayang kamu, ataupun mungkin di sini pacar kamu suka si A tapi si A suka sama dia, jadi kamu merasa aduh gimana ya. Atau cinta tertolak ya, saya suka dia tapi ternyata dia lebih menyukai si A di sana gitu ya. Atau mungkin dia mau datang kepadamu tapi ternyata kamu sudah mempunyai pacar ya, jadi dia merasa stres. Wah, saya kagum aja deh di dalam hati, walau hanya diam, saya tetap bahagia walaupun hanya diam memikirkanmu Virgo ya. Ada beberapa seperti gitu ya, yang mana memandangmu dari kejauhan ya. Dia merasa bahwa kamu tuh kompetitor, atau ya hanya memandangmu karena tidak berani kepada kamu ya. Ini juga ada hubungan LDR ya. Dia merasa bahwa kamu sebenarnya sayang nggak sih sama saya rindu kamu, tapi terkadang kamu nggak memberikan kabar. Nah ini mungkin kamu harus lebih peka terhadap pasanganmu ya, supaya pasanganmu jangan cemas, jangan khawatir di sana gitu Virgo ya. Oke, berikutnya di kartu ketiga di sini ada
Seven of Wands, dia merasa bahwa kamu tuh orangnya pembawaannya tenang ya, hampir mirip The Hierophant. Tapi kalau di sini tenang ini dalam tanda kutip tidak bisa dihasut, tidak bisa dikelabui, tidak bisa dimanipulasi ya. Nah ini mereka ada beberapa yang mungkin menghasutmu, mau membuat perkara gitu ya, masalah sama kamu, ataupun mau memfitnahmu, ataupun mungkin kalau dibilang mengkambing hitamkan kamu, tapi kamu tetap tenang, tidak membalas, tidak berkuar-kuar ya, kamu tetap tenang. Ada yang mau menjebakmu masuk dalam perangkap mereka, tapi ternyata gagal karena kamu tetap tenang ya. Ada yang menghasut ya, supaya macam contoh ya, dia bagaimana caranya supaya dia ribut dengan si A ya, dia mau menghancurkan si A ini. Artinya A dan B ini ribut ya, tapi bagaimana menghancurkan si A. Ada beberapa yang malah karena si B ini tidak bisa menghancurkan si A, dia pakai kamu Virgo supaya kamu ribut dengan si A ini, supaya ya dia senang bahwa si A ini hancur. Jadi ada beberapa yang kayak bola sodok gitu ya, gitu lihat tuh Virgo, si A bicara kamu tuh ya. Habis itu nanti dia bakar lagi tuh, lihat si A tuh Virgo tuh cerita kamu, akhirnya kalian berdua yang ribut. Nah ini ada beberapa yang bagaimana supaya entah kamu yang hancur, entah orang yang lain hancur, tetapi ada beberapa yang menghasut di sini. Tetapi kamu tidak bisa terhasut, kamu lebih banyak mendengarkan dan lebih banyak sabar ya. Banyak yang juga suka ember ya. Sebenarnya nggak perlu digubris, tapi sebenarnya masalah sepele tapi dibesar-besarkan. Tapi saya lihat di sini kamu lebih pembawaannya tenang, tidak mau ribut ya. Dan kalaupun mungkin kondisinya ada masalah dengan siapapun ya sudah, selama kamu tidak merugikan orang lain ya terserah mereka mau bicara apa tentangmu, kamu nggak peduli ya. Betul tidak Virgo? Ketik di kolom komentar. Virgo tuh nggak malas urusan yang nggak penting ya. Urusan Virgo banyak soalnya. Betul tidak Virgo ya? Apalagi cuman urusan yang tidak penting dan nggak membawa keuntungan, membawa kerugian, pusing kepala, itu ngapain kita urus ya. Lebih baik mengurusi masalah yang bisa membawa keuntungan, kebahagiaan buat diri kita gitu ya. Oke, berikutnya di sini ada Ten of Wands. Di sini ya sama seperti dari tadi, The Emperor. Ini orang jauh merindukanmu atau mantanmu. Dia putus, kamu putus sama dia ingin kembali, tetapi seolah-olah kamu sudah cut dari dunia maya dan dunia nyata ya. Kalau seandainya orang jauh, mungkin yang tadi saya bilang LDR, atau mungkin kamu punya anak studi di luar sana, atau kerja merantau ya, jadi ataupun mungkin kamu yang rindu akan orang tua, mungkin kemarin nggak bisa mudik ya. Nah ini ada beberapa yang bisa di kamu yang merindukan, bisa dia yang merindukanmu ya. Bicara tentang LDR, jarak jauh ya, dimana saling merindukan, bukan saling merindukan, dia merindukanmu atau kamu merindukannya, tetapi nggak bisa ketemu. Kenapa? Karena mungkin situasi dan kondisi, atau karena memang sudah memblok, sudah menutup hati pintu rapat-rapat untukmu, tidak ada pemaafan lagi gitu ya. Childish ya, tetapi itu yang terjadi. Ada beberapa yang memang menginginkan kamu kembali, tetapi kamu sudah nggak mau. Saya nggak mau tersakiti lagi, saya nggak mau kamu bikin saya menderita lagi dan memberikan kesedihan buat diriku ya. Oke, berikutnya di sini apa yang membuat mereka stres ya? Two of Cups, ini janji-janji nih ya. Ada beberapa yang mungkin kamu janji tapi kamu belum tepati, entah mungkin adikmu, kakakmu, orang tuamu, pasanganmu ya. Nanti saya belikan ini, nanti saya belikan itu ya. Ini bicara tentang janji. Atau mungkin saya nanti nikahi kamu tapi belum realisasi. Terus nanti kakak nanti kasih kirimkan kamu uang tapi belum terrealisasi. Iya, nanti aku kirimkan ibu uang tapi belum terrealisasi. Ini contoh ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan. Mereka stres, aduh kakak saya kemarin janji saya nih mau bantu tapi kok belum dikirim uangnya ya. Ini contoh ya. Jadi kamu yang menentukan, atau pasanganmu ya, aduh uang bulanan ini udah kurang nih, kita mau bayar kos nih, gimana dia belum transfer ya. Ini contoh ya. Jadi kalau kamu punya janji, ini janji apapun ya yang membuat mereka stres itu artinya beban pikiran ya. Bukan hanya stres langsung gila gitu, enggak, tapi beban pikiran karena dia pikir-pikir. Kenapa? Karena kamu janji. Jadi besok-besok kalau memang nggak bisa ditepati ya jangan janji. Nanti kalau udah ada baru bilang gitu, supaya mereka jangan berharap ya. Bicara janji kan riskan ya. Janji itu adalah hutang. Mereka pikir-pikir terus tuh ya. Jadi kalau dibilang, kamu yang harus bisa lebih bisa
up kepada dia, aduh maaf ya saya belum bisa kirim, mungkin ya nanti kalau ada nggak usah saya janji lagi deh, takutnya nanti mengecewakan, pokoknya kalau ada langsung saya kirim. Nah gitu bahasanya ya, jangan iya besok dia lagi, udah belum besok lagi, besok kok besok terus, kapan realisasinya nih, kamu nipu saya ya. Tapi kalau dibilang aduh jangan saya nggak janji ya, atau pokoknya kalau ada langsung saya kirim, takutnya nanti saya janji baru nanti kamu berharap, ujung-ujungnya saya lagi membuat kamu kecewa, saya nggak mau buat kamu kecewa dan berharap, pokoknya intinya kalau ada rezeki langsung saya kirim. Nah gitu ya. Supaya jangan dia mengharapkan kamu, dia juga mungkin bisa usaha dari tempat lain gitu, apalagi bicara duit kan, kalau bicara duit kan semangat ya. Atau mungkin THR kemarin ya kamu belum kirim ya, ini contoh. Karena kan baru masih dalam bulan-bulan ini ya, Idul Fitri ya, Lebaran, jadi ya mungkin salam tempel atau apa gitu kamu janji belum kasih. Nah itu mungkin lihatlah apa yang kamu pernah janjikan kepada mereka, entah siapapun ya. Oke, di sini terakhir ada justice. Mereka stres karena mereka merasa kamu tuh orangnya ini ya, bermuka dua. Bermuka dua nih dalam artian kadang-kadang mereka tidak bisa membaca pikiranmu atau membaca karaktermu ya. Kamu kayak macam mempunyai dua kepribadian ya. Ada beberapa yang bermasalah dengan dirimu dan akhirnya kamu marah besar, dia kaget ya, wah ternyata Virgo kalau marah besar tuh kayak gini gitu. Baik-baik, tapi kalau dia marah, wah langsung berubah mukanya gitu ya. Atau seperti yang tadi, tiada ampun bagimu ya. Jadi nggak ada maaf-maaf. Menurut dia ya, kamu tuh orang sosok yang keras. Tapi kalau kamu baik-baik sekali, tapi kalau sudah jahat sekali. Nah ini menurut mereka. Ataupun mungkin kondisinya ada beberapa yang merasa bahwa Virgo tuh penuh dengan dusta. Dusta ini dalam artian baik di mulut, tetapi jahat di hati. Bukan jahat berarti membalas atau apa ya, tidak, tetapi terkadang kamu bilang oke, saya sudah maafkan, tapi hati kamu nggak memaafkan gitu menurut dia. Nah itu ya, jadi ada beberapa yang merasa bahwa kamu itu penuh dengan misteri, kamu tuh orangnya sensitif ya, kita baru bisik-bisik aja udah tersinggung. Terus jadi dia stres, terus saya harus bagaimana dong, apalagi kalau pasanganmu ya, harus saya berbuat bagaimana supaya dia jangan tersinggung gitu. Terus saya harus bikin apa supaya dia bisa welcome terhadap saya, lebih ramah dan lebih terbuka. Dia banyak diam. Ya ini orang stres ya, karena seolah-olah kamu tuh welcome tetapi banyak apa ya, ya pokoknya intinya kayak macam kamu tuh akrab gitu, tapi nggak bisa seakrab sekali gitu. Ya sama seperti pasanganmu sudah nikah tapi kayak macam masih ada rahasia-rahasia gitu ya. Jadi dia merasa bahwa ya cemas saja, stres saja, apakah memang dia menginginkanku, apakah memang dia mencintaiku atau tidak, atau memang dia jujur padaku atau tidak. Nah ini ada beberapa yang masih apa dibilangnya, meragukan akan kejujuran kamu ya, seperti gitu. Jadi itulah yang mereka streskan dari dirimu Virgo ya. Kalau yang baiknya ya tingkatkan ya, biar aja mereka stres sendiri kalau memang itu tidak terjadi pada dirimu. Tapi kalau kamu merugikan orang lain ya minta maaf. Ya macam tadi ya, bicara harus lebih lembut, kalau kamu janji ditepati ya. Terus harus bisa lebih peka terhadap perasaan orang lain. Nah itu ya. Kalau mereka mau menjahatimu apa ya sudah, biarin aja, orang jahat ada karma kok, nggak usah dibalas ya. Kamu harus bisa lebih tenang, lebih up, dan lebih terbuka kepada orang-orang yang memang betul-betul tulus padamu ya. Karena memang Virgo nih orangnya nggak bisa terbuka sembarang ya, dia harus pilih-pilih juga ya, orang-orang yang memang betul-betul bisa dipercaya. Nah gitu ya, jadi tetap berbuat yang terbaik untuk dirimu dulu sebelum kamu berbuat yang terbaik untuk orang lain ya. Terkadang kamu berbuat yang terbaik untuk orang lain, habis itu kecewa, habis itu marah, diam ya. Dirimu dulu, jadi jangan berharap kepada orang lain untuk membahagiakanmu, tapi kamu harus yang membuat bahagia untuk dirimu sendiri Virgo ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini dari inisial dan zodiak saya sudah menarik energinya, di mana untuk inisial dulu. Di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf N, ada huruf U, Q, E, R, S, T, C, ada M,
ada huruf G, ada X, V, L, A, I, W, D, B, O, K, dan J. Jadi untuk koneksi di sini dari inisial kamu terkoneksi dengan N, U, Q, E, R, S, T, C, M, G, X, V, L, A, I, W, D, B, O, K, dan J ya. Oke, semoga resonet. Dan untuk koneksi dari zodiak ya, saya sudah menarik energinya juga, dimana kalaupun di inisial kamu tidak terkoneksi mungkin dari zodiaknya, dimana untuk zodiak kamu terkoneksi dengan Scorpio, ada bintang Pisces, Aries, ada Scorpio 2 kali. Wah, Scorpio ini orangnya keras ya, tambah dengan dirimu lagi, wah memang ya. Ada Virgo, sesama Virgo juga keras ya. Ada Cancer, ada Aquarius, ada Taurus, dan ada juga bintang Sagittarius. Wow. Oke, jadi untuk koneksi dari zodiak kamu terkoneksi dengan Scorpio, Pisces, Aries, Scorpio, Virgo, Cancer, Aquarius, Taurus, dan Sagittarius. Oke, semoga resonet. Dan terakhir saya mau ambil satu kartu untukmu, pesan semesta kepadamu, apa yang ingin semesta sampaikan. Ada Six of Swords ya. Terkadang kamu juga stres untuk dirimu ya. Ini untuk dirimu ya. Jadi jangan membawa stres. Jangan terlalu cepat emosi, jangan terlalu sensitif ya. Kamu bisa lihat orang stres atau kamu membuat orang stres di sana karena dirimu. Tetapi ingat, jangan sampai kamu yang membuat stres karena dirimu sendiri ya. Lebih fokus pada dirimu, cita-citamu ya. Dan apa yang kamu inginkan selama itu baik, lakukanlah ya. Selama itu tidak baik, jangan dilakukan. Ya, jangan mempersulit hidup orang dan jangan mempersulit dirimu sendiri. Dari pikiranmu, dari tindakanmu, dari ucapanmu itu harus sevibrasi, searah, dan ya semesta mau memberikan arahan untuk kamu bisa lebih peka terhadap kata hati, bukan kata orang ya. Terkadang kamu ragu akan kata hatimu, padahal itu bimbingan semesta untukmu. Lebih pekalah terhadap kata hati supaya apa yang kamu lakukan ya itu sesuai jalan yang semesta inginkan untukmu. Dan ya lebih fokus pada dirimu, terutama makan sehat, makanan sehat ya, dan berolahraga. Karena saya lihat di sini kamu lama nggak berolahraga ya. Nah, ini harus bisa lebih berolahraga dan pilih makan ya, kalau bisa banyak makan sayur, jangan banyak makan daging ya, banyak makan sayuran ya, lalap-lalapan supaya hidupmu nyaman, fresh ya. Jangan mumet stres. Ngapain stres? Hidup di dunia ini harus bahagia. Ngapain kita stres ya? Biarlah orang di luar sana stres ya, kita jangan. Kamu maksudnya ya, dan saya. Oke, itu ya. Tetap dibawa happy, dibawa enjoy, dan paling utama adalah bersyukur. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Virgo. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.